Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang saya muliakan para ustaz, para penghafal Quran, kiai-kiai, pimpinan-pimpinan pondok, para habaib keluarga yang hari ini hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Berikutnya yang saya muliakan Bapak Wali Kota Binjai yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fajar dari Kabak Kesra Kota Binjai. Selamat datang pada para undangan semua, terkhusus kepada kawan-kawan santri peserta karantina. Ini nama program ini Karantina Syahadah 30 Juz ya. Karantina Syahadah Quran 30 Juz. Dari berbagai daerah yang hari ini berkumpul bersama, yang kiranya sudah mempersiapkan diri menuju keberhasilan program ini, menargetkan 6 bulan ke depan. Juga kawan-kawan santri di pondok pesantren dan dari semua pondok pesantren yang hadir pada hari ini, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya program ini sudah mungkin 1 tahun direncanakan, tapi baru dapat mungkin insya Allah mulai terlaksana hari ini, tapi dengan sedikit memaksakan diri karena kami ingin cepat dimulai. Kalau ditanya kesiapannya secara maksimal, tidak, belum siap secara maksimal, masih banyak kekurangan-kekurangan, termasuk acara hari ini juga terbilang dadakan juga. Tapi begitulah semangat kita dari Rabithah, para ustaz-ustaz, saya dibantu semua pengurus untuk melaksanakan ini bagaimana bisa segera dimulai. Itu pun saya dengar ada peserta yang gagal ikut saya karena sudah duluan dilamar orang. Jadi habis-habisan ini cepat laku biasanya. Jadi maka itu kita pun supaya jangan keburu dilamar mertuanya, kita cepat segera mulakan. Karena ada juga yang udah kasih lampu kuning, kalau lama-lama nanti nggak jadi. Jadi Bapak Ibu-ibu, kawan-kawan hadirin semua dalam hati Allah Subhanahu wa taala, apa itu program syahadah? Mungkin banyak yang masih belum jelas atau belum pernah mendengar keterangannya. Jadi target dari 6 bulan itu, 6 bulan itu, tapi ini bukan di sini, ini hanya soft openingnya saja. Pembukaan kita buat di sini, seperti kepaparkan tadi. Untuk yang laki-laki nanti ditempatkan difasilitasi oleh Pemko Binjai. Tempatnya di kantor Badan Kepegawaian Daerah. Situ ada kamar ber-AC semua sudah siap. Laki-laki di situ, kalau yang perempuan nanti di apa namanya? Pelumpang, Hamparan Perak. Kebetulan di situ ada satu orang dermawan yang menyiapkan tempat, dan semua fasilitas di tempat itu dia yang menyiapkan. Tempat itu sudah kita cek, sudah kita tinjau dan cukup steril karena seperti karantina lah, tertutup. Jadi untuk kenyamanan santri-santri putri nanti akan ada di sana. Dan alhamdulillah target kita sebenarnya hanya ada 15 putra, 15 putri. Tapi sampai saat ini yang sudah terdaftar dan yang mendaftar kembali 15 putra dan 7 putri, 22 peserta. Kita mendoakan semoga ini semua selesai 6 bulan ini mencapai kelulusan. Amin. Amin lah. Semangat. Jadi programnya ini apa hasilnya? Apa maksudnya ini? Apa mesti 6 bulan?
Karena sudah terlalu banyak orang selesai hafal Quran. Maaf, kami terpaksa buka dengan sedikit emosi juga. Banyak pondok-pondok sudah mengeluarkan kata-katanya kononnya hafal Quran 30 juz. Kami berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, ada 4 tahun, ada 7 tahun. Tapi ternyata hafalannya itu dan bacaannya sendiri kurang maksimal seperti standar yang seharusnya tajwidnya. Jadi berdasarkan kerisauan ini kami mencoba membuat, sebelumnya kita coba buat dari pondok-pondok yang anggota Robitoh kita, sekitar ada 31 pondok. Mana yang selesai 30 juz dari kalian supaya kami ikut menyaksikan, kita syahadahkan dan kami ikut menyimak. Kalau dia bisa berhasil dengan bacaan dengan standar yang mumtaz, nanti saya buat kriteria mumtaznya, dia anak ini akan kita berangkatkan umroh. Tapi sampai hari ini pondok-pondok kadang-kadang kenduri khataman Quran pun diam-diam aja, kita nggak dikasih tahu. Tahu-tahu apa ya? Kenduri khatam, oh ada yang khatam sini, oh nggak pernah dikirim ke Robitoh. Ya alasannya macam-macam lah. Maka untuk itu, untuk menghilangkan alasan ini kita pun membantu lagi. Gimana kalau kita buat karantina khusus? Yang sudah 30 juz ini kita kumpulkan, kita latih mereka selama 6 bulan. Targetnya 6 bulan kemudian mereka harus bisa baca 30 juz sekali duduk, istilahnya syahadah. Maka itu terkumpullah dari peserta Robitoh itu sekitar sekarang ini 22 orang. Jadi targetnya membaca nanti 30 juz di akhirnya nanti 6 bulan ke depan. Semoga 6 bulan ini tetap 22 orang ini bisa selesai. Amin. Membaca 30 juz itu ujian akhirnya, membaca 30 juz, dan akan kita saksikan sama-sama nanti pembacaan itu. Biasanya makan 1,5 hari atau 2 hari. Dengan 4 kriteria penilaian. Pertama adalah mumtaz. Mumtaz ini dia membacanya pun tidak menderes, kalau istilah Jawanya, nggak baca cepat-cepat, baca dengan tartil, dengan tajwid yang baik. Biasanya standarnya itu 1 juz lebih kurang setengah jam. Berarti kalau 30 juz dia perlu berapa? 60 jam dia perlu. 15. Oh ya, setengah juz, 1 juz 30 menit berarti 15 jam. Kemudian yang mumtaz ini nilainya apa? Dia hanya dalam 30 juz itu hanya melakukan kesalahan 5 kali dan sangkut dari bacaan itu 10 kali. Ini dikatakan mumtaz. Nah, mumtaz ini nilai A. 5 kesalahan. Salah itu gimana? Atau istilahnya dalam pengajian kita dibilang istilahnya itu galti. Jadi galti ini bagaimana? Galti ini dia tidak mampu meneruskan bacaan, tersangkut sekali, kemudian dia coba ulang, sangkut lagi 2 kali nggak dapat, dan dia baca lagi, yang ketiga baru dia dapat. Oh itu galti. Yang ketiga tidak dapat juga, itu dikira galti 1. Jadi 1 kesalahan itu hanya punya peluang 3. Salah sekali, ditegur. Salah 2 kali, tegur lagi. Salah ketiga kali, nggak dapat juga, itu dikira galti. Salah 1. Dan gini kalau dia mau dapat mumtaz 30 juz hanya boleh 5 kali. Inilah standar yang mau dicapai. Kemudian ada toleransinya satu lagi untuk mumtaz, 10 sangkut atau atskan istilahnya. Atskan ini gimana? Dia sangkut sekali, tidak bisa teruskan. Dia ulang sekali lagi, tidak bisa teruskan juga. Dia ulang sekali lagi, bisa. Dapat. Jadi 2 kali. Yang ketiga nggak dapat, galti. Kalau yang ketiga dapat, itu dikira atskan. Kalau yang keempat lewat, ya. Jadi hanya 3 toleransinya, 3 kali. Dan yang begini hanya boleh 10 kali saja dalam 30 juz. Kalau untuk mendapat nilai mumtaz.
Dan orang santri mana yang berhasil berangkat dengan nilai mumtaz ini, insya Allah sudah ada yang siap, kita sudah usahakan untuk memberangkatkan dia umroh. Kalau udah dibuka pintu umroh, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Jadi kalau nilainya di bawah itu, Ustaz, kalau nilainya di bawah itu nanti namanya jaid jiddan, itu B. Untuk B itu standarnya nanti 10 ganti 20 adkar. Kemudian kalau di bawah itu lagi lebih sampai 30 ganti 40. Ada di sini dapat. Ya kalau tadi jaid jiddan 10 ganti 20 adkar. Kalau yang tadi mumtaz 5 ganti 10 adkar. Jaid jiddan 10 ganti 20 adkar. Jadi khususnya peserta ini harus ingat tahap yang mau dicapai. Kemudian jaid masih dianggap lulus 20 ganti 20 kali salah 30 kali adkar tersangkut. Kemudian nilai yang keempat itu D, makbul, masih bisa diterima. 30 ganti 40 adkar. Kalau nanti nilai yang kelima ini nilainya mardu, pulangkan kembali ke pondok, berarti belum beres, belum selesai. Jadi tahapannya untuk mencapai ini targetnya 6 bulan. Jadi masing-masing santri peserta dari sekarang harus niatkan, targetkan untuk dapat nilai mumtaz 6 bulan lagi. Amin. Siap insyaallah. Insyaallah. Siap insyaallah. Insyaallah. Siapa yang siap dapat nilai mumtaz? Mana tinggi yang perempuan tinggi. Kalau nggak siap dapat nilai mumtaz, kami ongkosi pulang sekarang. Semua kami harap harus siap nilai mumtaz. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Kemudian tahapannya, nah ini mohon didengar baik-baik. Peluang ini tidak selalu ada. Seperti ini tadi kami merencanakan ini setahun, mungkin lebih, tapi baru bisa terlaksana hari ini. Jadi kepada para peserta, manfaatkanlah ini dengan baik. Biasanya yang menjadi gangguan di pondok ini sekarang internasional, seluruh pondok pesantren seluruh dunia internasional, baik di markas Rewin, markas Bangladesh, Temboro, di Magelang, di mana semua, yang masalah besar hari ini dajjalnya adalah gangguannya itu dari dajjal gepeng itu, handphone. Jadi kepada peserta kami mengharapkan kelulusan yang baik supaya hal ini bisa dijauhkan dulu. 6 bulan ini kalau bisa nggak usah handphone-handphonean dulu. Nanti habis 6 bulan udah selesai menghafal Quran, baru apa? Menghafal hadis. Bukan main handphone. Habis 6 bulan baru main handphone. Handphone aja Quran. Kalau sudah habis 6 bulan nanti baru menghafal hadis. Jadi ini banyak gangguan di sini dan ini sangat berat. Kenapa? 1 bulan nanti kalian di karantina. Ini tanggal 25. Targetnya tanggal 25 bulan depan. Semua peserta harus bisa baca setor. Akan kami simak setengah juz setiap hari. Setengah juz 1, setengah juz 2, setengah juz 3, setengah juz. Berarti 60 hari, 2 bulan. Dan toleransinya 1 juz itu hanya boleh 1 salah 2 santun, 1 ganti 2 adkar. Atau totalnya 60 salah 120 adkar. Dan bila nanti kumpulannya ini lebih dari standar minimal ini, terpaksa di antara kalian harus ada yang dipulangkan yang mendapat nilai lebih. Karena 2 bulan ini itu berarti bulan ketiga. Bulan ketiga akan ada eliminasi. Jadi ini 1 bulan persiapan. Jadi 1 bulan ini nanti kalian akan belajar jam 8 sampai jam 11 itu ada yang menyimak. Ada ustadz yang datang. Ustadz kita bilang terus ya, biar kenal. Yang pertama ustadznya Ustadz Marzuk, Khairul Marzuk. Yang putra yang putri pun semua ustadznya sama. Dan ustadznya itu siapa menyimak siapa nanti akan diundi. Nah, jadi gitu datang
Semua ustaz ini enggak. Enggak ada ustaz yang tetap. Supaya mentalnya siap. Jadi ngadapi ustaz yang seram, ngadapi ustaz yang garang pun sama. Jangan nanti Ustaz Abdul Razak aja lah lembut, gitu kan? Akhirnya semua ke Ustaz Abdul Razak. Kalau saya semua lari nanti nggak jadi. Jadi supaya diacak, jadi siap. Mental itu siap. Yang kita harapkan ini santri habis Quran dia siap baca kapan saja kepada siapa saja. Sampai kalau jumpa dengan Imam Masjidil Haram, habis coba baca, bisa. Ya? Kalau masih imam masjid jami pun nggak bisa, cuma imam masjid. Jadi yang pertama Ustaz Khairul Marzuq, ini sudah kenal ya? Kenal ya? Kemudian Ustaz Abdul Razak berdiri, Ustaz Abdul Razak dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ini Ustaz Abdul Razak ikutnya. Yang ketiga kita minta nanti Ustaz Yusuf Rusdi berdiri, berdiri ada belakang. Maskernya juga. Kemudian nanti saya sendiri. Kalau belum kenal nanti boleh japri saya, Ustaz Abdi. Jadi 4 orang ini sementara akan menangani, akan bergantian di putra yang 15 orang, di putri yang ada 7 orang. Kami akan bergiliran untuk masuk dan setiap hari selama 6 bulan ini. Sebenarnya berat sekali. Kami tadi nggak bayangkan sampai kayak gini repot. Tapi setelah kita mulai ternyata ini harus jam 8 sampai jam 11. Jadi yang untuk ke depan kalau mau jumpa, mau ada acara atau undangan jam segini harap maklum. Ya kan? Jam 8 11 kecuali hari Ahad. Jam 8 sampai jam 11 nanti kita akan duduk berhalka berkelompok, semua menyimak hafalannya selama sebulan ini. Kalian perlancar mana yang belum lancar, simakkan. Jadi sehari yang kalian lancarin, besok disimakkan kepada ustaz yang menerima simaan itu. Tujuannya supaya sebulan ke depan kalian mampu membaca mulai start setengah juz sehari hanya dengan 1 ganti 2 azkar. Ya, 1 ganti 2 azkar. Kemudian setelah nanti sebulan pertama barulah baca yang setengah juz, berarti 2 bulan. Karena setengah juz 1 hari 2 bulan, 60 hari. Nanti yang nilainya tidak sesuai akan dieliminasi dan dipulangkan ke pondoknya. Yang tinggal hanya yang siap. Yang siap ini apa? Baca 1 juz lagi setiap hari. 1 juz dengan toleransi 1 ganti 2 azkar. 1 juz. Ya, 1 ganti 2 azkar. Sudah, berarti berapa lama itu? 1 bulan. Berapa lama? 1 bulan. Nah, itu sebulan lagi berarti 4 bulan. Setelah 4 bulan eliminasi juga nih. Dia akan tereliminasi juga yang tidak mampu mengikuti. Kita takutkan sampai akhir nggak ada. Jadi kami udah jual muka ke sana kemari. Tapi ini sebenarnya PR kita bersama. Kalau sampai nggak ada yang lulus berarti inilah pondok kita. Pondok-pondok lain itu belum tentu juga. Kadang-kadang mereka ngomong aja di belakang apa gini, ternyata nggak bisa juga. Jadi ini standar yang mau kita buat, ini standarnya tinggi. Kenapa? Kita mau nih santri-santri yang sudah korban sekolah, korban cita-cita, ya kan? Pulang kampung kadang-kadang 5 riatuknya apalah ya kalau di sekolah nggak ngapal saja. Tetangganya lagi, paman-pamannya. Kadang makanya kita mau hasilnya itu betul. Karena Pak Quran ini internasional. Kalau kalian baca di Mesir, orang bilang oh itu Quran, betul di Quran. Baca di Cina pun ini Quran. Baca di Saudi di Arab ini Quran. Baca di Amerika ini Quran. Ya, jangan baru sampai tingkat kecamatan aja orang bilang itu ada apa kumur-kumur. Maka itu kita mau usahakan yang terbaik untuk anak-anak kita semua penghafal Quran. Kemudian nanti setelah tahap 1 juz bulan keempat masuk bulan kelima mulailah setoran 3 juz per hari dengan standar yang sama 30 ganti ya, 30 ganti 60 azkar lulusannya masih bagus. Kemudian setelah 3 juz 1 hari berarti berapa hari? 3 juz 1 hari berapa hari? 10. Halo? Hah?
Berapa? 10 lah. 10. 3 juz satu hari kan 30 hari, 30 juz kan 30 hari. 10 hari. Makan dulu kuenya biar jangan apa-apa. Kemudian setelah lulus di situ nanti masuk tahap berikutnya itu 5 juz per hari. Berarti 6 hari. Dengan standar yang sama, 30 60. Masuk nanti lagi di berikutnya lulus masuk di 10 juz per hari, 3 hari. Ya. Dengan standar yang sama, 30 per 30 ganti berapa kan? 60 kan. Selesai dari situ masuk lagi 15 juz, berarti 2 hari. Jadi 10 juz 3 hari, 15 juz 2 hari. Lulus nanti dengan standar yang sama 30-60 baru masuk di 30 juz. Itulah di akhir 30 juz dengan standar makbul. Standar makbul tadi yang paling rendah apa? 30 ganti 60 itu masih diterima. Jadi insyaallah ini kami harapkan ke depan semuanya berhasil. Amin. Cuma yang berat ini yang bayang-bayangin yang nyimaknya. Kalau semua lulus 22 orang 15 jam. Nah, maka yang berat sekarang ini mencari yang menyimak. Orang-orang yang sering keluar jemaah taklim 2 jam pun kadang ngantuk-ngantuk kan. Masya Allah. Selonjoran, ngantuk-ngantuk. Taklim tiap hari taklim. Tapi ini menyimak Quran nggak bisa kayak orang taklim. Menyimak Quran tak boleh satu baris pun lepas dari pendengaran. Tidak boleh satu huruf pun lepas dari pendengarannya. Simak. Maka ini ustaz-ustaz yang dipersiapkan ini, khususnya saya sendiri yang mau belajar untuk menjadi penyimak yang baik. Karena itu kita harus paham-paham. Jangan nanti datang ke tempat situ santri belum siap, masih ada yang mandi, masih ada yang di WC. Karena kita semua memberikan pengorbanan di sini. Dan selama karantina ini, santri-santri ditempatkan di tempat dengan insya Allah tidak ada bayaran apa-apa. Bahkan hari ini mau dikasih uang saku dari saya dengar. Jadi kami bilang yang nyimak pun belum dapat uang saku, yang baca udah mau belum baca udah dapat uang saku pula hari ini. Jadi memang luar biasa. Ya, jadi kita mulailah dengan semangat, dengan tekad. Jangan sampai kita gagal, karena peluang ini belum tentu datang sekali lagi. Kita manfaatkan ini sebaik-baiknya dan kami mohon dukungan juga, khususnya dari Pemko Binjai. Mohon diperhatikan. Saya tadi berpikir kalau bisa nanti disampaikan ke Pak Wali, mungkin ada waktunya juga anak-anak ini kita bawa refreshing. Kalau bisa disediakan kendaraannya, mungkin kita sebulan sekali atau beberapa minggu sekali kita bawa kemana air terjun, dari kolam, mana. Jelas ustaz-ustaznya ikut lah. Yang putri juga. Nanti mungkin secara berkala supaya karena mereka ini bisa dibayangkan gimana stressingnya kan, tekanannya. Jadi untuk rilis tension mereka, kalau saya minta sekali lagi mungkin bisa disampaikan supaya bisa disiapkan untuk 1 hari per bulan atau berapa mereka bisa refreshing, bisa difasilitasi. Itu permohonan dari saya pribadi. Kemudian mulai hari ini, insyaallah kita selesai acara di sini. Insyaallah jamuan makan siang di sini dan setelah itu santri peserta akan diantar ke pemondokannya masing-masing. Mulailah sistem dan kehidupan tertib yang baru untuk kita 6 bulan untuk menjadi orang yang hafalnya disyahadahkan. Semua makanan akan disiapkan. Paling enggak nanti hanya ada petugas-petugas untuk kebersihan harian, untuk mencuci alat-alat makan sendiri semua disiapkan. Karena kebersihan lingkungan itu nanti dimusyawarahkan, ada ketua kelompoknya. Dan untuk liburan atau aturan nanti itu ada khusus ya, disampaikan. Untuk yang di laki-laki nanti ada ustadz yang bertanggung jawab di situ. Nah, mungkin akan saya handle sendiri, insyaallah. Jadi mulai malam ini semua sudah akan dimasukkan ke karantina. Semua sudah siap harus berjuang.
menjadi yang terbaik. Nah, kalau bisa, kalau mau lebih kuat lagi, baca 30 juznya itu bukan cuma sekali. Nah, tapi mulai kalian kapan bisa kalian syahadat 30 juz? Kalau bisa setiap malam khatam Quran. Nah, itu seperti Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dalam 1 rakaat witir khatam Quran. 1 rakaat witir khatam Quran. Kita dalam 8 surat tarawih khatam 10 surah. Bayangin jauhnya. Dia 1 rakaat witir khatam Quran tiap malam. Sehingga orang heran. Kalian heran nggak? Heran apa enggak? Jangankan kita, sahabat-sahabat udah heran. Sampai bertanya, bagaimana bisa begini, hai Utsman? Utsman jawab apa? Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalamillah. Kalau hati kita ini bersih, kalau hati kita ini suci, kita tidak akan pernah merasa cukup, nggak pernah merasa puas, nggak pernah merasa kenyang dengan baca Quran. Nah, jadi kalau mana yang hati kita kotor atau bersihnya, tengok hubungan kita dengan Quran hari ini. Nah, walaupun hafiz Quran, pernah hafiz Quran, tapi kalau hari itu nggak baca Quran, berarti hatinya hari itu kotor. Nah, jadi ini satu peluang untuk kalian agak dipaksa supaya bisa baca Quran. Apa besok mustoran. Ini sebenarnya nikmat. Nikmat. Ada yang memaksa kita. Nah, saya pun begini. Sebenarnya rahasia saya buka pondok kan, nikmatnya itu gini. Dengan datangnya santri kemari belajar, saya pun terpaksa baca Quran. Nah, saya terpaksa baca Quran. Kalau santri nggak datang, kita pun berat baca Quran. Dengan ada santri-santri, dengan ada kegiatan ini lagi tambah motivasi kita. Jadi kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala diterima, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Amin. Adapun hal-hal yang lain nanti bisa dipertanyakan kepada pengurus yang bertanggung jawab di tempat putih, nanti Ustaz Karim Mazuk, yang bertanggung jawab di tempat putra, nanti saya sendiri. Nah, kalau ada perlu apa-apa, nomornya boleh disimpan. Orang-orang tua juga nanti boleh berhubungan kepada saya. Nah, ada apa perlu, ada yang ini yang boleh dipertanyakan, boleh kepada kami pengurus-pengurusnya. Jadi saya kira cukup demikian. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Fajar dari wakilan Pemko. Mungkin tempatnya, acaranya cukup sederhana karena kita juga menghindari perhatian karena sekarang dalam masa PPKM. PPKM katanya itu pelan-pelan kembali ke masjid. Jadi dengan ini supaya jangan menarik perhatian dari petugas, kita pun mengadakan acara ini hanya tidak terlalu formal dan tidak pakai tenda-tendaan, tidak pakai apa, dan undangan pun tidak banyak yang diundang, hanya orang-orang yang merasa kita perlu untuk tahu saja problem ini. Bisa demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.